Salah satu adegan yang paling saya sukai di dalam film Musa, film 10 Hukum itu, film yang lama, adalah ketika Musa dan Harun mengutuki sungai Nil menjadi darah atau air menjadi darah, dan di seluruh Mesir air itu menjadi darah. Firaun itu kemudian memanggil anak buahnya untuk membawa satu guci yang berisi air yang mereka anggap sebagai air suci, sumber daripada segala air yang bisa menyucikan atau membersihkan air yang sudah menjadi darah itu. Lalu Firaun menuang air itu ke dalam selokan yang sudah menjadi darah, dan Firaun berkata kepada botol itu, "Air suci, sekarang murnikanlah air yang sudah menjadi darah." Ternyata air yang keluar itu juga dari air suci itu justru menjadi darah. Ini adalah satu pukulan yang sangat telak bagi orang Mesir yang begitu percaya kepada dewa-dewa, tetapi dewa-dewa tidak bisa menghentikan kutukan Tuhan melalui Musa dan Harun menjadikan air itu menjadi darah. Di dalam perjanjian lama kita melihat bahwa keajaiban Tuhan dinyatakan di hadapan dewa-dewa untuk mempermalukan dewa-dewa dan untuk memuliakan Tuhan. Mujizat di dalam perjanjian lama pertama-tama bukan berurusan dengan kebutuhan manusia, dengan penyakit manusia, dengan kesulitan manusia, tetapi mujizat di dalam perjanjian lama pertama-tama berurusan dengan kemuliaan Tuhan, menyatakan kemuliaan Tuhan di hadapan berhala-berhala yang disembah oleh bangsa-bangsa. Contoh yang lain yang sangat menarik adalah ketika Simson yang sudah dalam kondisi buta dipermalukan di depan 3.000 orang Filistin yang sedang menyembah Dagon. Lalu akhirnya kita tahu semua dalam cerita ini bahwa Simson mendorong tiang daripada gedung yang besar itu sehingga rubuh dan akhirnya membunuh semua yang ada di dalamnya, termasuk raja-raja Filistin yang sedang memberikan korban persembahan kepada Dagon. Kita melihat Tuhan mempermalukan Dagon di situ. Kenapa? Karena Dagon tidak bisa berbuat apa-apa. Dagon di situ tidak bisa menolong mereka dari kesulitan. Inilah keajaiban Tuhan. Di dalam konteks hidup kita sekarang ini, kita tidak berbicara keajaiban Tuhan di dalam hal Tuhan membelah air laut seperti Musa, membelah air sungai seperti Yosua, tetapi Tuhan bisa mendatangkan hal-hal yang baik melalui penderitaan. Itu bagi saya salah satu keajaiban Tuhan. Melalui penderitaan Tuhan bisa mendatangkan hal-hal yang baik. Thomas Watson mengatakan, Manasye berhutang kepada rantai besi lebih daripada kepada mahkota emas. Karena melalui rantai besi, Manasye menjadi merendahkan diri. Dan akhirnya Tuhan memulihkan dia. Setelah dia dihukum oleh bangsa lain dan diikat dengan rantai besi seperti binatang, dia justru merendahkan diri dan Tuhan memulihkan dia. Manasye lebih berhutang kepada rantai besi lebih daripada kepada mahkota emas. Di dalam penderitaan, Tuhan menghasilkan banyak hal yang baik dalam hidup kita.